kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik penting, yaitu pemilihan yang berdaulat berdasarkan kemurahan Allah. Baik, kita mulai dengan membaca Efesus pasal 1 ayat yang keempat sampai yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dan selanjutnya kita membaca dalam Roma pasal 9 ayat 13 sampai 16. Demikian. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Pertama, ajaran tentang pemilihan ini merupakan ajaran Alkitab yang penting. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Almarhum Charles C. Ryrie, seorang pakar Alkitab dan profesor di Dallas Theological Seminary, mengatakan bahwa ajaran tentang pemilihan merupakan salah satu dasar dalam keselamatan, meskipun bukan satu-satunya. Nah, ajaran-ajaran lainnya seperti kematian Kristus, iman, kelahiran kembali, dan anugerah yang menyelamatkan juga disebut dasar-dasar. Semua itu adalah perlu untuk melaksanakan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Jadi, menurut Ryrie, ajaran ini juga penting, seperti ajaran-ajaran dasar lainnya. Namun saat mempelajari doktrin tentang pemilihan ini, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Nah, ajaran tentang pemilihan sebagaimana beberapa ajaran dasar lainnya, misalnya saja seperti ajaran Trinitas, mengandung misteri. Rick Cornish menyatakan, kita tidak mengetahui mengapa Ia memilih siapa yang dipilihnya, atau mengapa Ia memilih sebagian dan bukan semuanya. Nah, pengajaran itu meninggalkan cukup misteri, kata Rick Cornish. Sementara itu, Profesor Miller J. Erickson menyatakan bahwa dari semua pokok doktrinal iman Kristen, pastilah yang termasuk paling memusingkan dan paling tidak dimengerti adalah doktrin tentang predestinasi ini. 2. Ajaran tentang pemilihan ini bagaimanapun rumitnya adalah ajaran Alkitab. Perhatikanlah ayat-ayat berikut ini. Rasul Yohanes menulis, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Yohanes 6 ayat yang ke-44. Selanjutnya Yohanes mencatat perkataan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Rasul Paulus mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Dan kepada jemaat Efesus, Paulus menulis, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia Allah yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 4-6. Nah, dari ayat-ayat tersebut di atas terlihat bahwa pemilihan memang jelas diajarkan di dalam Alkitab. 3. Ajaran tentang pemilihan, walaupun sulit dan mengandung misteri, tidak membebaskan kita untuk mempelajari dan menelitinya.
Karena ajaran ini merupakan ajaran Alkitabiah. Kita tidak boleh menghindarinya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh R.C. Sproul, ajaran ini perlu dilakukan penanganan dengan sangat hati-hati dan teliti. Apa yang dinyatakan Sproul tersebut sesuai dengan Westminster Confession Faith yang menyatakan bahwa doktrin misteri predestinasi yang agung ini haruslah ditangani dengan bijaksana dan ketelitian khusus, sehingga orang-orang yang memperhatikan kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya ini dan yang menaatinya bisa beroleh keyakinan mengenai pilihan kekal atas mereka dan panggilan efektif ini. Sekarang yang kedua, definisi pemilihan dan hubungannya dengan ketetapan Allah. Lois Bergkamp mendefinisikan pemilihan sebagai tindakan kekal Allah, di mana ia dalam kesukaan kedaulatannya dan tanpa memperhitungkan jasa atau kebaikan manusia, memilih sejumlah orang untuk menjadi penerima dari anugerah khusus dan keselamatan kekal. Charles F. Becker mendefinisikan pemilihan mengikuti August H. Strong sebagai berikut. Pemilihan adalah tindakan kekal Allah yang melaluinya dalam kuasa kehendaknya tanpa sebelumnya melihat jasa dalam diri orang berdosa. Ia memilih jumlah tertentu di antara mereka untuk menjadi penerima khusus rohnya, dan dengan begitu menjadikan mereka pengambil bagian secara sengaja dalam keselamatan di dalam Kristus. Wayne Grudem mendefinisikan pemilihan sebagai tindakan Allah sebelum penciptaan, di mana Dia memilih beberapa orang untuk diselamatkan, bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi hanya karena kedaulatannya. Menurut Miller J. Erickson, pemilihan adalah seleksi beberapa orang tertentu untuk hidup kekal, yaitu sisi positif dari predestinasi. Tony Evans mengatakan Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan untuk maksud-maksud berdaulatnya sendiri dan karena ia penuh kasih karunia. Westminster Confession Faith menyatakan Allah sebelum dasar dunia ini diletakkan, seturut tujuannya yang kekal dan tidak berubah, dan keputusan dan perkenan kehendaknya yang merupakan rahasia, telah memilih mereka di dalam Kristus untuk kemuliaan kekal. Pemilihan ini hanya dikarenakan anugerah dan kasih-Nya yang bebas, bukan karena telah melihat sebelumnya ada iman atau perbuatan-perbuatan baik atau ketekunan di dalam diri mereka, atau suatu hal lain apapun di dalam ciptaan sebagai syarat-syarat atau penyebab-penyebab yang menggerakkan Dia, dan segalanya adalah untuk memuji anugerah-Nya yang mulia. Itu tadi beberapa definisi dari pakar teologi tentang pemilihan. Nah, istilah pemilihan kadangkala disamakan atau dipertukar tempatkan dengan istilah predestinasi. Karena itu perlu bagi kita untuk memahami dengan jelas perbedaan dan hubungan antara keduanya dengan ketetapan Tuhan. Nah, sebagaimana saya telah jelaskan dalam video YouTube saya yang berjudul Ketetapan Allah dan Teori Lapsarian di BFM channel ini, bahwa para teolog membagi ketetapan Allah, divine decree, ke dalam 4 ketetapan Allah. 4 decree of God, yaitu ketetapan mencipta, ketetapan mengizinkan dosa, ketetapan menyediakan keselamatan, dan ketetapan memilih. Nah, berikut cuplikan videonya. Istilah dan ayat-ayat Alkitab tentang ketetapan Tuhan. Charles F. Becker dalam bukunya A Dispensational Theology mendaftarkan istilah-istilah perjanjian baru Yunani untuk menunjukkan pada ketetapan Allah
yang diringkas sebagai berikut. Pertama, protesis diterjemahkan dengan kata rencana, ketetapan, dan maksud. Roma 8 ayat 28, Roma 9 ayat 11, Efesus 1 ayat 9 dan 11, Efesus 3 ayat yang ke-11, dan 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Kata kedua adalah pro-origio, diterjemahkan dengan menentukan dari semula, menetapkan sebelumnya, dan predestinasi. Roma 8 ayat 29 dan 30, Efesus 1 ayat 5 dan 11, Kisah Para Rasul 4 ayat 28, dan 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Kata ketiga adalah taso, diterjemahkan dengan ditentukan atau ditetapkan. Roma pasal 13 ayat 1 dan Efesus 1 ayat yang ke-11. Kata keempat adalah proginosko dan prognosis, diterjemahkan dengan rencana, pilihan, atau mengetahui sebelumnya dan pengetahuan sebelumnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Roma pasal 8 ayat 29, Roma pasal 11 ayat 2, dan 1 Petrus 1 ayat 2 dan 20. Dan kata yang kelima adalah boule, diterjemahkan dengan rencana, kehendak, maksud, keputusan. Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Kisah Rasul 4 ayat 28, Kisah Rasul 20 ayat 27, dan Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7. Semua ayat-ayat di atas memuat kata yang memiliki ide, merencanakan, menentukan sebelumnya, mengetahui sebelumnya, membatasi, menghendaki. Ini semua menunjukkan bahwa menurut Alkitab tidak ada apapun yang terjadi begitu saja di dunia ini, di alam semesta ini, tetapi bahwa semua itu merupakan bagian dari apa yang disebut dengan divine decree atau ketetapan Tuhan yang kekal itu. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, ketetapan Tuhan adalah rencana-rencananya bagi segala sesuatu. Menetapkan atau menentukan sebelumnya adalah konsep-konsep teologis yang searti. Dengan demikian, predestinasi dan pemilihan adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Predestinasi adalah ketetapan atau penentuan sejak kekekalan yang berhubungan dengan keselamatan atau kebinasaan kekal. Sedangkan pemilihan adalah ketetapan atau penentuan sejak kekekalan sebagian orang untuk diselamatkan. Sekali lagi, predestinasi adalah ketetapan atau penentuan sejak kekekalan yang berhubungan dengan keselamatan atau kebinasaan kekal. Sedangkan pemilihan adalah ketetapan atau penentuan sejak kekekalan sebagian orang untuk diselamatkan. Profesor Millard J. Erickson meringkasnya demikian. Predestinasi merujuk kepada pemilihan Allah terhadap orang-orang tertentu untuk mengalami kehidupan kekal atau kematian kekal. Sedangkan pemilihan adalah seleksi beberapa orang tertentu untuk hidup kekal, yaitu sisi positif dari predestinasi. Sekarang yang ketiga, ringkasan ajaran tentang pemilihan. Nah, berdasarkan definisi-definisi dan penjelasan di atas, maka berikut ini saya ringkas ajaran tentang pemilihan sebagai berikut. 1. Bahwa kita harus mengingat beberapa fakta tertentu dari Alkitab. Pertama, bahwa Allah sepenuhnya benar. Paulus menegaskan Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Roma pasal 3 ayat 4. Kedua, keadaan natur manusia yang berdosa dan patut mendapatkan hukuman Allah. Paulus menegaskan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Keadaan ini disebut dengan total depravity atau
kerusakan total dan total inability atau ketidakmampuan total. Ketiga, bahwa tidak ada seorang pun yang atas prakarsanya sendiri mencari Allah. Dengan kata lain, Alkitab mengajarkan bahwa walaupun Allah menyediakan keselamatan bagi seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang akan menerimanya dan diselamatkan kecuali Allah sendiri yang berinisiatif mencari manusia. Sekarang yang kedua, bahwa pemilihan adalah tindakan memilih dari pihak Allah yang memasukkan sejumlah orang, bukan semua orang. Perhatikan, ajaran kita tentang pendamaian itu bersifat tidak terbatas. Tetapi walaupun pendamaian itu bersifat tidak terbatas, pemilihan adalah tindakan memilih dari pihak Allah yang memasukkan sejumlah orang, bukan semua orang. Ini berbicara tentang terbatas. Pemilihan bersifat terbatas. Jadi pendamaian itu bersifat universal, tetapi dalam aplikasinya bersifat terbatas. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih dari pihak Allah yang memasukkan sejumlah orang, bukan semua orang, didukung oleh 3 alasan. Pertama, fakta bahwa sebagian orang terhilang adalah bukti bahwa tidak semua orang yang dipilih. Kedua, kata memilih akan kehilangan makna jika ternyata semuanya diselamatkan. Ketika diadakan pemilihan, seperti nyata pada penggunaan kata itu, hanya ada orang-orang tertentu saja yang ditunjuk menduduki suatu posisi. Ketiga, Alkitab berbicara berulang-ulang mengenai mereka yang terhilang. Jadi pastilah mereka bukan termasuk di antara orang yang dipilih. 3. Bahwa pemilihan itu adalah tindakan Allah yang berdaulat dan seturut dengan kehendaknya yang berdaulat. Roma 9 ayat 11, 2 Timotius 1 ayat 9. Pemilihan oleh Allah berdasarkan kedaulatannya. Allah berdaulat dan bebas secara mutlak. Berdaulat berarti tertinggi dan Allah selalu yang berdaulat yang dengan bebas memutuskan rencananya terlebih dahulu, sekarang, dan yang akan datang. 4. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang dibuat Allah sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Kadang-kadang berguna mengingat fakta bahwa Allah itu pribadi tidak berwaktu, bahwa ia hidup dalam masa kini yang kekal. Karenanya, ia bukan seakan-akan membuat pilihan miliaran tahun sebelum benar-benar mengetahui hal akan dilakukan. Tetapi ia mengenal kita sejak dahulu sebagaimana kita adanya sekarang. Yang kelima, bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang didasarkan atas hal yang ada dalam diri Allah, bukan atas hal yang ada di dalam diri manusia. Rasul Paulus mengatakan pemilihan itu menurut anugerah, Roma 11 ayat 5. Dan ia juga jelas mengatakan hal itu bukan berdasarkan perbuatan, Roma pasal 9 ayat 11. Pemilihan seperti keselamatan semata-mata karena anugerah dan bukan karena perbuatan. Jadi jelas Allah tidak menyelamatkan orang tertentu karena sebelumnya telah melihat ada hal yang baik atau berguna dalam diri orang itu. 6. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang didasarkan pada kemengetahuan Allah atau omniscience, yang pada gilirannya didasarkan pada ketetapan dan maksud Allah yang sudah pasti. Ini berarti bahwa Allah mempunyai pengetahuan dasar tentang segala sesuatu yang benar-benar ada maupun yang mungkin ada. Dengan demikian, pemilihan Allah dilakukan dengan pengetahuan yang sebesar-besarnya. Ada sejumlah kata yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemilihan. Perhatikan kata-kata dalam King James Version berikut ini. Predestinate atau menentukan sebelumnya, Roma 8 ayat 29 dan 30, Efesus 1 ayat 5, ayat 11. Dalam terjemahan baru diterjemahkan ditentukan. Po'oden, menentukan sebelumnya.
1 Petrus pasal 1 ayat 20 diterjemahkan dalam terjemahan baru dengan pilih. Porpneo mengetahui sebelumnya, Roma 8 ayat 29, Roma 11 ayat 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Dalam terjemahan baru diterjemahkan dengan pilih atau rencana. Purpose, maksud, rencana dalam Yesaya 14 ayat 26, 23 ayat 9, 46 ayat 11, Yeremia 4 ayat 28, 51 ayat 29, Roma 8 ayat yang ke-28, Roma 9 ayat 11, dan 17, Efesus 1 ayat 9, dan 11, Efesus 3 ayat 11, 2 Timotius 1 ayat 9. Dalam terjemahan baru diterjemahkan dengan rancangan, putusan, rencana, dan maksud. Jelas bahwa Allah telah menetapkan semua yang telah dibuatnya, dan alasan Allah mengetahui hal yang akan terjadi karena Ia merencanakan atau menetapkannya. 7. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang sepenuhnya pasti digenapi. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup menggagalkannya. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 menunjukkan bahwa setiap orang yang telah dipilih porno oleh Allah akan dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Ayat 33 mengemukakan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menggugat orang pilihan Allah. Dan pasal ini diakhiri dengan jaminan bahwa tidak ada hal apapun yang sanggup memisahkan orang pilihan dari Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 13 ayat 48 berkata, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. 8. Bahwa pemilihan adalah tindakan memilih yang selaras dengan kebebasan manusia. Pemilihan tidak memaksa orang yang dipilih untuk percaya. Tidak ada orang yang dalam mempercayai Injil merasa telah dipaksa melawan kehendaknya sehingga ia menjadi percaya. Barangkali pada titik ini justru manusia paling tak menyadari caranya Allah bekerja dalam kehendak seseorang tanpa merusak kebebasannya. Bahkan Rasul Paulus setelah membicarakan maksud pemilihan Allah atas Israel harus mengakui, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Harus diperhatikan bahwa ada perbedaan antara pihak yang bebas dan kebebasan kehendak. Semua makhluk yang memiliki tanggung jawab moral adalah pihak yang bebas, baik malaikat ataupun malaikat yang jatuh maupun manusia. Allah adalah pihak yang bebas dari tanggung jawab moral. Sekalipun demikian, Allah tidak bebas berkehendak untuk berdosa. Ada perbedaan juga antara pihak yang bebas atau kebebasan pribadi dan kemampuan. Seseorang bisa merupakan pihak yang bebas dari tanggung jawab moral, bertanggung jawab terhadap diri sendiri atas hal yang dilakukannya. Namun kebebasan ini tidak memberi ia kemampuan mengubah naturnya sehingga memiliki kesanggupan berkenan kepada Allah. Dengan kata-kata Alkitab, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Yeremia 13 ayat 23. Yang ke-9, bahwa tujuan akhir dari pemilihan sebagaimana semua ketetapan ilahi lainnya ialah kemuliaan Allah. Roma pasal 11 ayat 36. Tindakan Allah yang berdaulat di mana ia menetapkan orang percaya untuk diselamatkan adalah untuk memuji kemuliaan anugerahnya. Efesus 1 ayat 4 sampai 6, 11 sampai 12.
Allah dimuliakan dalam pernyataan dari anugerah yang tidak bersyarat, unconditional grace, seperti yang tertulis dalam Roma 9 ayat 23, Wahyu 4 ayat 11. Itulah sebabnya tidak keliru untuk beranggapan bahwa kesatuan tema dari kitab suci adalah kemuliaan Allah. Bersama dengan Rasul Paulus kita dapat berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Sekarang yang keempat, hal-hal yang bukan pengertian pemilihan. Setelah mengerti apa itu pemilihan, perlu bagi kita untuk menegaskan hal-hal yang bukan merupakan pemilihan. 1. Pemilihan bukanlah tindakan sewenang-wenang ataupun asal-asalan dari Allah. Pemilihan itu sesuai dengan ketetapan kekal dan kemahatauan Allah. Roma pasal 8 ayat 28-29, pasal 9 ayat 11, Efesus 1 ayat 4-11, 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 2. Pemilihan bukan tindakan untuk memilih sebagian orang supaya terhilang atau ketetapan penolakan. Tidak. Pemilihan dilakukan untuk penyelamatan, bukan untuk penghukuman. 1 Tesalonika 1 ayat 4, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Perhatikan kembali perbedaan antara predestinasi dan pemilihan seperti yang saya telah jelaskan di atas sebelumnya. 3. Pemilihan bukan tindakan memilih yang dilakukan manusia. Walaupun manusia harus membuat pilihan jika ingin diselamatkan, pemilihan adalah tindakan memilih dari Allah. Kristus berkata kepada para rasulnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes pasal 15 ayat 16. 5. Pemilihan saja bukan mengakibatkan keselamatan orang. Charles Chirairi menyatakan, memang pemilihan tentu saja menegaskan bahwa orang-orang yang dipilih akan diselamatkan. Tetapi pemilihan itu sendiri tidak menyelamatkan mereka. Orang diselamatkan karena anugerah oleh iman pada kematian pengganti yang dialami oleh Kristus. Dan tentu saja mereka harus belajar tentang kematian Kristus untuk mengisi iman mereka. Dengan demikian, pemilihan kematian Kristus, kesaksian tentang kematiannya, dan iman orang itu sendiri, semuanya perlu agar orang itu dapat diselamatkan. Sekarang yang kelima, analogi dan ilustrasi. 3 keberatan yang keliru telah ditujukan terhadap ajaran tentang pemilihan ini. 1. Karena Allah telah menetapkan segala sesuatu, termasuk menetapkan untuk memilih orang-orang tertentu, berarti Allah itu tidak adil. 2. Ajaran tentang pemilihan ini menjadikan Allah sebagai pembuat dosa. 3. Dengan menetapkan pemilihan ini berarti melanggar kehendak bebas atau free will manusia, sehingga hidup manusia di dunia ini hanya sandiwara. Allah tidak harus menyelamatkan siapa saja. Ia hanya terikat pada keadilannya, dan ia juga bukan tidak adil ketika tidak melakukan tuntutan manusia. Bahkan ia tetap adil seandainya ia memilih meninggalkan kita semua dalam pengejaran kita akan jalan dosa dan kebinasaan. Tetapi keadilannya yang menentang dosa telah dipenuhi oleh Kristus melalui kematiannya yang mendamaikan dunia dengan Allah. Namun Allah bebas untuk menerapkan karya penebusan Kristus kepada siapapun yang dipilihnya, entah itu kepada semua orang, tidak seorang pun, atau sebagian orang. Apapun pertimbangannya untuk menerapkan karya penebusan itu kepada sejumlah orang, ia bukannya tidak adil ketika melakukan hal itu. Karena pemilihan dilakukannya berdasarkan kemurahannya. Dalam kemurahannya ini, tidak ada yang boleh menganggap Allah tidak adil. Karena kemurahan Allah bukanlah merupakan hak manusia dan juga bukan merupakan kewajiban Allah. Nah, untuk menjelaskan kebenaran ini sekaligus menjawab keberatan-keberatan di atas, Charles Chirairi telah memikirkan sebuah kata yang lain dari decree atau ketetapan Tuhan. Ini yang tentunya berhubungan erat dengan pemilihan, yaitu desain atau rencana. Perhatikan cuplikan video saya berikut ini. Kata rencana atau desain ini mengingatkan kita pada kata arsitek. Dan ini merupakan konsep yang sangat membantu dalam ajaran ini.
Allah adalah arsitek dari suatu rencana yang sungguh-sungguh memasukkan segala sesuatu, tetapi memasukkan segala sesuatu dalam hubungan yang berbeda. Nah, rencana-rencana arsitek ini sangat terperinci. Demikian juga rencana Allah. Dalam proses pembangunan suatu gedung, para pakar atau arsitek dapat memprediksi bahwa banyak sekali pekerja yang akan cedera dan kadang-kadang beberapa di antara mereka akan meninggal. Tapi ini bukan direncanakan oleh arsitek. Arsitek hanya memasukkan adanya kemungkinan akan terjadinya cedera, kecelakaan, bahkan kematian dalam pembangunan proyek gedung suatu bangunan. Nah, statistik yang mengerikan itu dimasukkan dalam rencana pembangunan tersebut. Namun demikian, kita tidak akan menganggap bahwa arsitek itu bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan atau cedera atau kematian. Asalkan telah diadakan pengamanan yang standar dan benar. Tindakan ceroboh, tidak menaati peraturan dan melanggar batas-batas keselamatan kerja, biasanya menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tetapi itu kesalahan siapa? Itu adalah kesalahan mereka yang bertindak ceroboh dan tidak menaati peraturan keselamatan. Nah, demikian juga kata Rairi, rencana Allah telah dibuat sedemikian rupa sempurnanya, sehingga tanggung jawab atas dosa terletak pada manusia, meskipun Allah secara sengaja memasukkan dosa dalam rancangan atau rencananya tersebut. Sementara itu, Tony Evans memberikan ilustrasi yang menghubungkan penyediaan kasih karunia, pemilihan, dan respon manusia dalam keselamatan. Perlu disadari bahwa tidak ada ilustrasi yang sempurna yang mampu menyingkapkan misteri pemilihan secara tuntas. Walaupun demikian, ilustrasi Evans berikut sangat membantu menjelaskan konsep tersebut. Evans berkata, bayangkan bahwa saya sudah mengundang 500 orang ke sebuah aula untuk sebuah peristiwa tertentu. Di luar panas dan AC tidak berjalan dengan baik, sehingga untuk bertindak ramah sekali saya membeli untuk setiap orang yang hadir di aula minuman dingin, karena saya mau supaya mereka mempunyai sesuatu untuk menghilangkan rasa haus mereka. Saya pesan 500 minuman dengan harga $1 masing-masing. Semua uang yang saya miliki terpakai untuk membeli minuman itu. Tetapi saya begitu mengasihi orang-orang di aula sehingga saya tidak mau membiarkan mereka haus. Tidak ada keran air dan tidak ada orang yang mempunyai uang untuk membayar minuman, sehingga kalau saya tidak membayar harga itu, tidak ada orang yang akan mendapat minuman. Karena itu saya tempatkan minuman dingin itu di depan ke 500 orang dan mengundang, siapa yang ingin minum, datanglah dan minum minuman gratis. Saya sudah membayarnya. Namun andai kata ada beberapa orang yang mengatakan, saya mau minuman diet, saya tidak terlalu haus, itu bukan minuman favorit saya, dan mereka semua memberi alasan untuk menolak undangan saya untuk mengambil minuman dingin yang sudah saya beli dengan segala yang saya miliki, maka semua orang berdiri dan keluar ruangan tanpa minuman dingin mereka. Masalahnya bukan karena minuman itu belum dibayar. Saya tidak perlu membelinya, tetapi saya membayar semuanya karena kasih dan karunia, karena saya peduli terhadap orang-orang yang kepanasan dan haus itu. Nah, karena harga yang saya bayar, saya tidak akan membiarkan minuman dingin sebanyak 500 buah itu terbuang. Jadi saya keluar aula dan memilih 24 orang, dan saya katakan kepada mereka, boleh saya bicara sebentar kepada kalian? Kalian tahu minuman dingin ini saya beli mahal sekali, sehingga saya tidak mau minuman itu terbuang begitu saja. Saya bayar mahal sekali untuk memberi kalian minuman segar. Maukah kalian masuk kembali dan menikmati apa yang sudah saya beli untuk kalian? Saya masih mempunyai minuman dingin di dalam untuk setiap orang yang mau menghilangkan rasa hausnya, dan minuman itu masih tetap gratis.
Kemudian 24 orang itu memutuskan untuk menerima tawaran saya. Dan Anda salah satu dari mereka. Dan Anda menyadari bahwa Anda memang haus. Anda mengakui saya benar-benar murah hati, sehingga dengan bertindak atas kemauan sendiri, Anda menerima tawaran saya. Kembali ke aula dan menikmati minuman dingin itu. Saya memilih Anda untuk kesempatan ini. Dan jika saya tidak memilih Anda, Anda tidak akan mendapat minuman dingin itu. Namun, Anda memutuskan dengan kehendak Anda untuk minum karena saya tidak memaksa Anda. Jadi di sini tidak ada kontradiksi antara pemilihan dan kebebasan. Jadi Anda masuk lagi, menikmati minuman Anda dan memuji saya karena saya membeli minuman itu untuk Anda. Nah, bagaimana dengan 476 orang lain di luar yang tidak saya hubungi dengan cara khusus itu? Saya tidak bertindak tidak adil terhadap mereka karena saya sudah menawarkan minuman kepada mereka. Bukan hanya itu, sebab mereka masih dapat kembali dan datang minum kalau mereka berubah pikiran karena pintu masih terbuka. Minuman dingin masih tersedia dan harga sudah dibayar. Pada hakikatnya, mereka yang memutuskan untuk menerima tawaran saya dan kembali sekarang memperlihatkan bahwa mereka anggota dari kelompok orang-orang terpilih tanpa mengurangi pentingnya bahwa mereka telah membuat pilihan. Yang lain yang pergi dengan rasa haus, pergi dalam keadaan itu karena mereka menolak tawaran saya. Bukan karena saya tidak keluar untuk memanggil mereka kembali. Mereka yang tidak menikmati minuman itu tidak dapat mempersalahkan saya. Dan mereka yang mendapat minuman tidak dapat berterima kasih kepada siapapun kecuali kepada saya. Karena mereka tidak berbuat apa-apa untuk diberikan minuman itu. Pada akhirnya banyak di antara 500 orang itu mungkin menolak tawaran saya. Tetapi dalam pilihan itu saya menjamin bahwa paling sedikit 24 orang akan menikmati tawaran saya yang murah hati. Kalvari, Golgota terlalu mahal bagi Allah dan tidak pantas tawarannya akan keselamatan ditolak semua orang. Jadi Allah memastikan supaya beberapa orang akan diselamatkan dan ia melakukannya sedemikian rupa sehingga siapa yang masih mau boleh datang juga. Kalau mereka tidak datang, itu adalah karena mereka tidak mau datang, bukan karena Allah yang menutup pintu. Ia mendapat kemuliaan dan puji-pujian dalam segala sesuatu. Akhirnya, the doctrine of election atau pengajaran tentang pemilihan ini memiliki implikasi praktis bagi orang-orang Kristen, yaitu 1. Membuat kita takjub akan kebesaran Allah yang bijak, berkuasa, dan penuh kasih. Kita semakin memahami kasih Allah yang luar biasa. Ia mengasihi kita ketika kita masih berdosa, Roma pasal 5 ayat 6. Allah juga tidak berhenti mengasihi kita ketika kita nanti melakukan dosa yang sebesar apapun. Karena pada dasarnya ia memang memilih kita bukan karena kebaikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini bukan berarti Alkitab menganjurkan kita berbuat dosa. Salah, tidak sama sekali. 2. Memotivasi kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita meyakini bahwa keselamatan kita tidak bisa hilang karena rencana Allah tidak bisa gagal. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. 3. Memberi semangat bagi kita dalam memberitakan Injil supaya orang dapat selamat dan gigih memberitakan Injil kepada setiap orang, bahkan orang yang keras hati. Karena kalau orang itu ditetapkan Allah untuk selamat, orang itu pun suatu ketika pasti akan selamat sekeras apapun hatinya pada saat kita memberitakan Injil. 4. Memberi kepastian karena mengetahui bahwa Allah dengan kedaulatannya menetapkan dan mengontrol segala sesuatu. Pengetahuan ini bagi kita memberi sukacita dan penghiburan dalam keselamatan yang besar yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang dipilih Allah dalam kekekalan. 5. Membawa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ajaran pemilihan ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita bukan karena siapa kita atau apa yang kita perbuat,
melainkan karena Dia memutuskan untuk mengasihi kita. Dengan demikian, respon yang tepat kepada Allah adalah dengan memujinya selama-lamanya. Paulus berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Roma 11 ayat 33 sampai 36. Dan 6. Ajaran ini dengan keras menentang kesombongan manusia yang ingin menjalankan kehidupannya sendiri tanpa kesadaran akan kedaulatan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, dan yang kepadanya setiap manusia harus memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan dan perbuatannya. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.